Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Kota, perkembangan terakhir berkaitan dengan diskusi nasab. Semalam diskusi antara Dr. Soleh Besari, dosen kampus Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, dan juga Kiai Haji Ubaidillah Tamam, dosen filsafat Islam UIN Wali Songo Semarang. Ya, beliau ini dua-duanya adalah seorang dosen yang memperdebatkan persoalan ilmiah atau tidak dari sisi teoritis, dari sisi metodologi, apakah tesis yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani itu masuk kategori ilmiah atau seperti apa. Jadi diskusinya sangat luar biasa ya, sangat cair dan satu sama lain saling melontarkan argumentasi yang cukup alot dan cukup menarik tentunya, khususnya bagi kalangan kaum akademis. Dan ini tentu menjadi pelajaran bagi para mahasiswa yang mungkin sedang menyusun skripsi, menyusun tesis, atau bahkan disertasi. Bagaimana cara membuat sebuah karya yang fenomenal, kemudian sesuai dan bisa dibenarkan secara metodologis dan lain-lain, sehingga ini menjadi pengetahuan baru bagi kita. Penting kita menonton secara langsung melalui channelnya Pada Suka TV, bagaimana cara menulis dan bagaimana cara melakukan riset. Dan dari hasil perdebatan semalam ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yang bisa saya pahami secara pribadi bahwa tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani inilah sangat menginspirasi bagi publik bagaimana sebuah penelitian yang sangat sederhana, ya, sangat tradisional, kata narasumber itu, penting untuk dilakukan langkah-langkah atau penelitian-penelitian selanjutnya sehingga menjadi penelitian yang lebih rapi, lebih terstruktur, sesuai dengan metodologi yang dibutuhkan. Baik, penelitian Kiai Imad adalah penelitian yang sangat serius dengan standar metodologi yang saya sampaikan tadi, dengan metode tradisional literatur research, dan hal ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan dengan masukan Dr. Soleh tadi. Kemudian yang kedua, ada pernyataan yang sangat menarik dari salah seorang narasumber ya, yang awalnya kelihatannya sangat getol untuk mengkritisi tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, tetapi di penghujung kesimpulan beliau justru ada statement yang saya pikir sangat berbeda ya dengan paparan-paparan beliau sebelumnya, yaitu Dr. Kiai Haji Soleh Besari, dosen Universitas Jakarta. Bahkan statement beliau mengatakan bahwa tanpa adanya tesis beliau sudah meyakini bahwa Khabib-Khabib ini bukan bagian dari dzurriyyah Nabi. Kenapa? Istilah Khabib itu adalah istilah baru yang muncul sekitar akhir abad 18, ya, sekitar tahun 1900-an ke sinilah. Artinya sebelum munculnya sekitar 20 tahun sebelum munculnya Rabithah Alawiyah di Indonesia. Sementara yang terkenal di dunia internasional, dzurriyyah Nabi itu dikenal dengan istilah Sayyid dan Syarif. Tetapi istilah Habib itu hanya ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Di wilayah lain tidak begitu populer sebenarnya, tetapi di Jakarta itu sangat luar biasa ya. Bahkan ada ada masjid yang tidak mau mengundang penceramah kecuali Habib katanya ya. Dan saya pun pernah bertanya kepada salah seorang DKM ya, kenapa kok tidak semua yang diundang itu kok hanya Habib saja? Harusnya kan yang diundang adalah standar intelektualnya, standar pengetahuannya. Katanya kalau mengundang Habib itu lebih afdol daripada ulama-ulama biasa di luar Habib ya. Kenapa saya menyebut bahwa tanpa diriset saya meyakini bahwa habaib itu bukan dzurriyyah? Karena bahwa dzurriyyah Rasul itu sebutannya hanya Syarif dan Sayyid. Syarif Hussein atau Sayyid Hasan. Dan itu pertama. Yang kedua, sebutan ini berlaku internasional. Sayyid Alwi Al-Maliki dan macam-macam. Syarif Hidayatullah itu dzurriyyah, udah jelas labelnya itu. Nah, kapan kemudian penggunaan habaib itu datang? Kalau kajian-kajian yang masuk ke kita itu kan abad 18-an.
Nah, dari situlah kemudian berkembang. Saya dari sejarah itu, kemudian saya menyimpulkan bahwa Habib itu memang bukan Duriyah. Kalau dari statement yang dilakukan, yang disampaikan oleh Dr. Soleh Basyari ini, mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah Habib itu Dzurriyyah atau tidak, ya tidak perlu ada tesis. Kalau dilihat dari sisi istilah penyamaan saja, yang namanya Dzurriyyah Nabi itu Sayyid dan Syarif, ya. Sayyid Al-Maliki, Syarif Hidayatullah, misalnya kan. Tetapi istilah Habib ini adalah istilah yang muncul belakangan, dan terbukti bahwa dari hasil kajian-kajian ini kemudian memberikan kesimpulan sementara. Sekali lagi saya sampaikan ya, buat sahabat-sahabat, buat santri kota, ini kesimpulan sementara. Tesis Kiai Imad menyatakan bahwa Habib-Habib ini secara historis maupun secara ilmu nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah SAW karena adanya keterputusan. Ya, keterputusan selama 550 tahun. Ini kesimpulan sementara, dan kami sebagai warga biasa, tentunya para pemirsa semua sedang menunggu jawaban langsung dari Robito Alawiyah, ya. Menunggu jawaban langsung dari Habib-Habib ini bagaimana mengklarifikasi, meyakinkan kembali publik bahwa nasab beliau ini betul-betul tersambung. Oke, yang paling terakhir, sahabat santri kota, kita tidak boleh ikut-ikutan mencaci maki, tidak boleh rasis. Ini murni penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah boleh dijawab dengan cara-cara ilmiah pula. Jangan sampai penelitian ini kita kemudian menebar kebencian, ya. Kita harus tetap sayang, kita harus tetap cinta, kita harus tetap bersaudara kepada Habib-Habib yang ada di Indonesia, terutama mereka-mereka yang selama ini berperilaku baik dan memiliki kontribusi baik terhadap bangsa ini. Maka mari kita belajar fair, ya, belajar fair. Ini persoalan perdebatan soal nasab, tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Walaupun Habib, walaupun pribumi, walaupun mancung, walaupun pesek hidungnya, tetapi memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, maka tentu kita hormati. Beliau lebih tua dari kita hormati. Beliau alim, kita cium tangannya. Maka kalau mau fair, ya kita harus membedakan, ya. Artinya memperdebatkan soal nasab ini bukan kita membenci. Sekali lagi, memperdebatkan persoalan nasab ini bukan berarti kita membenci. Kita tetap diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk saling menghormati, saling sayang satu sama lain. Apalagi sesama umat Islam. Apalagi sesama warga Nahdien. Artinya, saya ingin katakan kepada publik bahwa kita ini sekedar ingin belajar, ingin mereview kembali, ingin mencari tahu lebih luas berkaitan dengan ilmu nasab ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada kita. Semoga kita dihindari, semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati yang pembenci, hati yang iri, hati yang hasud, hasad, dengki, dan lain-lain. Kita murni ingin belajar, terutama sahabat-sahabat saya yang sedang kuliah, sedang menyusun skripsi, tesis, dan lain-lain, sehingga apapun yang kita pelajari itu bisa menambah kontribusi pengetahuan kepada diri kita. Masukan terakhir dari Dr. Soleh Basyari kepada Kiai Imad, tesis Kiai Imad ini, makalah Kiai Imad ini mungkin sudah mampu memberikan kepercayaan, keyakinan kepada masyarakat di akar rumput, tetapi belum tentu mampu dipertanggungjawabkan kalau dia di kampus. Ke depan, saya ingin Kiai Imad menjaga staminanya untuk lebih serius, karena kalau di level grassroots udah cukup bisa meyakinkan apa yang dipaparkan dalam makalah itu. Tapi untuk masuk ke kampus, masuk ke kalangan akademisi, peneliti yang sebenarnya, dia akan keteteran nanti dari si metodologi. Makanya kemudian perlu di sini pokoknya metodologi. Tidak bisa kemudian ketika publik awam mengiyakan serta-merta itu kemudian jadi kebenaran. Ilmuwan itu tidak butuh pendukung. Penelitian ini adalah penelitian awal, harus terus dikembangkan, harus terus diperbaiki, sehingga menjadi karya tulis atau karya ilmiah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan bisa bisa dipercaya lah sesuai dengan kerangka metodologi yang ada.
Maka kata Dr. Soleh Basari itu, hasil karya, hasil penelitian itu tidak butuh pendukung. Ya, apalagi ada pendukungnya. Tidak butuh pendukung. Apapun hasilnya, apapun keputusannya, kesimpulan akhirnya, yaitu kebenaran perspektif, riset atau penelitian ilmiah. Baik itu didukung maupun tidak didukung. Nah, sekarang ini penelitian masih terus berlanjut, berjalan, ya. Mungkin harus diperbaiki, dan saya berharap nanti Kiai Imaduddin Al-Bantani bisa diundang ketemu bersama dengan Dr. Soleh Basari, agar apa-apa yang mesti harus dipersiapkan lebih lengkap, lebih mapan, ya, diselesaikan, dikonkretkan, sehingga masyarakat menemukan jawaban-jawaban yang lebih baik. Dan tentu masyarakat Indonesia sedang menunggu jawaban langsung atau klarifikasi langsung dari Robitoh Adawiyah, agar persoalan ini segera clear, ya, sehingga masyarakat kembali beraktivitas dengan nyaman, tenang, dan tidak lagi ada istilah dawir-dawir apalah macam-macam. Itu kan kasuistik, ya, dan kita mungkin orang-orang yang waras ya nggak perlu membesar-besarkan itu, biarkan itu menjadi tanggung jawab pelakunya sendiri, dan kita fokus pada bagaimana penelitian ini betul-betul bisa kita nikmati dan bisa kita hidangkan di ruang-ruang diskusi kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.